Ya, membahas soal perang yang masih bergejolak termasuk Iran yang menembak jatuh dua armada tempur milik Amerika Serikat, serta ada isu soal saling tuduh pengusuh gencatan senjata. Kita sudah bersama dengan pengamat militer dan intelijen Anton Ali Abbas. Selamat malam Mas Anton. Selamat malam, Mas. Mas, ini tadi kita simak liputan bersama bagaimana bahkan ada sayembara untuk mencari pilot Amerika Serikat. Mengapa hal itu dilakukan, Mas Anton? Ya, bagi saya sih jelas dalam beberapa jam belakangan ini ya, 24 jam belakangan ini memang eskalasinya cukup mengalami peningkatan. Apalagi misalnya ada dua pesawat Amerika Serikat, F-15 dan juga A-10 itu ditembak jatuh, dan juga ada kabarnya juga ada heli Black Hawk juga terpaksa mendarat darurat. Bagi saya memang menjadi menarik, apalagi memang bagi saya ketika kita bicara tentang tadi ada sayembara, itu kan juga adalah bagian dari Psywar untuk bagaimana kemudian masyarakat Iran untuk berlomba-lomba untuk mencari mereka yang menyerang negaranya. Jadi bagi saya ini juga di satu sisi adalah Psywar, di sisi lain adalah untuk semakin meningkatkan rasa nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat Iran, karena saya melihatnya gitu ya dengan sejumlah sumber ini publik Iran, sekalipun tadinya ada oposisi dan juga pendukung rezim, kali ini mereka sama-sama sepakat untuk menolak adanya intervensi asing. Gitu. Okay. Jadi bagi saya ini menarik. Jadi di satu sisi ada eskalasi, di sisi lain memang Iran juga cukup cerdik untuk memainkan Psywar, information warfare gitu ya, di tengah ada kebingungan bagi saya Amerika Serikat ini mau ngapain di tengah, dan ada banyak sekali dinamika dalam 2 hari belakangan ini, Mas. Ini eskalasi serangan udara semakin meningkat tampaknya, Mas Anton. Apakah ini artinya invasi darat masih akan jauh terlaksana atau seperti apa menurut Anda? Jelas bagi saya ketika kita bicara tentang serangan udara itu kan artinya memang operasi atau peperangan saat ini masih belum berubah wajahnya, karena kalau misalnya ketika kita bicara operasi darat sudah dilakukan, tentu nanti wajah dari perang antara Amerika Serikat dan Iran ini tentu saja sudah makin berubah ya, sudah berubah. Kenapa berubah? Karena memang ketika ada pasukan darat tentu misalnya ada beberapa hal yang berubah. Satu adalah mungkin verifikasi nyata atau validasi apakah benar misalnya apa klaim-klaim selama ini yang disampaikan oleh pihak Amerika Serikat benar adanya atau tidak. Misalnya tadi yang 80-90% kemampuan militer Iran hancur atau tidak, itu kan juga akan diuji. Satu. Kedua, tentu saja ketika ada pasukan darat, tentu saja ini sedikit banyak, ini mereka akan mengokupasi atau menduduki wilayah-wilayah tertentu. Jadi kalau sebelumnya ini hanya fungsinya, gitu ya, tujuannya adalah untuk melumpuhkan atau melemahkan kemampuan militer pihak lawan. Tapi ketika sudah ada perang darat, tentu saja wajahnya akan menjadi bertambah kompleks. Karena ada yang ingin menduduki. Jadi karena pasukan darat itu tentu saja ingin menguasai wilayah daratan tertentu. Jadi tentu saja ketika ada intensitas seperti ini adalah sebuah kelanjutan dari sejak dari 28 Februari lalu, Mas. Jadi yang memang kita akan masih menunggu apakah benar nanti misalnya Trump akan benar mengeksekusi atau tidak. Apalagi kan belakangan malah muncul misalnya ada tawaran gencatan senjata 48 jam gitu ya. Jadi walaupun kemudian di sisi lain itu kalau misalnya dari pihak Iran sendiri, Iran menolak, dan ada kabarnya misalnya karena kan ini menjelang deadline 6 November, pihak Iran sendiri menyatakan tidak ingin hadir dalam negosiasi yang difasilitasi oleh Pakistan. Sehingga dengan kata lain memang itu benar adanya, maka ruang dialog, untuk mencapai kata damai itu sedikit banyak agak tertutup yang difasilitasi oleh Pakistan, karena kemudian ada perkembangan saat ini pihak Turki misalnya sedang mencari tempat di mana kalau misalnya di Islamabad itu gagal, lalu di mana? Karena bagi saya banyak negara-negara kemudian yang memang punya concern bagaimana kemudian ada titik damai ya. Jadi ada deeskalasi dari ini. Jadi mereka tidak bisa lagi berharap bahwa Trump akan melakukan deeskalasi. Mas Anton, Trump kemudian adalah eskalasi. Iya, Mas. Tadi Anda menyinggung soal bagaimana ada upaya untuk menawarkan atau meminta gencatan senjata. Namun di situ tampaknya menjadi isu yang saling tuduh antara Amerika Serikat dan Iran.
siapa yang meminta gencatan senjata awalnya ini, yang meminta, itu muncul propaganda seperti itu, mengapa Mas Anton? Ya, karena di tengah, ya tadi, karena kan ketika kita bicara perang asimetris, tentu bagaimana kemudian melemahkan posisi tawar, melemahkan image mereka di publik. Kenapa demikian? Karena misalnya, kalau kita ngelihat ya, pada awal dimulai perang tanggal 28 Februari, itu kan narasi yang terbangun adalah ini memang apa yang dilakukan oleh Amerika, inilah Iran menimbulkan ancaman dan lain-lain. Tapi ketika Iran mampu untuk bertahan, kan sudah mulai ada pergeseran. Gitu. Jadi ketika Iran menunjukkan bagaimana kuatnya resiliensi, bahwa kemudian narasi yang dibangun oleh pihak yang kuat ini mulai bergeser ke pihak yang lemah. Gitu. Itulah kenapa kemudian saling tuding ada yang meminta gencatan senjata itu muncul. Bagi saya itu kan menunjukkan ada pihak yang sudah mulai kalah posisinya, mulai lemah posisinya, sehingga kemudian ada yang meminta gencatan senjata. Walaupun kata Iran, enggak, ini proposalnya datang dari Amerika Serikat, mereka minta 44 jam, dan bagi Iran ketika dia sudah berhasil misalnya menjatuhkan, merusak pesawat F-15, lalu juga A-10, apalagi ditambah helikopter, misalnya bagi Iran, ya ini saya udah ada saya kan pihak lemah, tapi kemudian menjatuhkan alutsista kunci misalnya, itu kan bagi Iran itu adalah posisi-posisi yang juga sedikit banyak menaikkan posisi tawarnya. Jadi saya tidak heran kemudian kalau itu memang benar yang ditawarkan oleh Amerika Serikat, karena bagi Amerika Serikat ketika ini mendelay sedikit banyak untuk agar tidak banyak gitu ya aset-aset mereka yang makin hancur, maka kan kalau misalnya ada delay 48 jam gitu sedikit banyak kan itu bisa menurunkan intensitas serangan balasan yang diluncurkan oleh Iran. Dan itu tidak digubris oleh Iran karena serangan demi serangan 2 armada tempur udara Amerika ditembak jatuh. Tidak digubris artinya ya? Betul, apalagi misalnya kan ini di PBB sendiri, Dewan Keamanan PBB sendiri kan juga sudah mulai membahas resolusi untuk misalnya memastikan Selat Hormuz ini terbuka gitu ya, dengan mengizinkan adanya upaya militer tertentu yang dianggap sah untuk kemudian kalau misalnya mereka diganggu. Dan masalah resolusi ini kan didraft oleh Bahrain yang sebenarnya dari hari Kamis lalu. Tapi kemudian ada 3 negara yang memberikan veto, Perancis, Cina, dan Rusia. Jadi bagi saya posisi Iran sedikit banyak dalam konteks bagaimana ingin membangun perdamaian ini sedikit banyak posisinya jauh lebih diuntungkan, ya. Bukan lebih tinggi tapi diuntungkan. Gitu. Jadi ada banyak situasi-situasi yang justru pihak lemah ini diuntungkan dengan adanya perkembangan dalam 2x24 jam terakhir ini, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dan juga intelijen, telah bergabung bersama kami di program Kompas Malam hari ini.